Hai guys, jadi udah lama banget ya gue nggak nge-YouTube dan kali ini gue pengen nge-YouTube karena bener-bener gendek ya sama banyak review-review sesat. Kalau misalnya review film tuh bener-bener berdasarkan subjektivitas ya, kayak gue suka, gue rekomendasiin, gue nggak suka, gue nggak rekomendasiin. Nah, gue pengen bikin review yang bener-bener kita bedah aja deh, kalian akan mendapatkan apa. Siapa tahu di berbagai aspek bisa kalian terima. Ada yang aspek yang nggak suka ya kalian gak usah nonton, atau ada aspek yang kalian mungkin bisa terima, boleh menjadi pertimbangan buat kalian nonton. Karena di film ini nih, film pertama yang akan gue bahas, ini tuh bikin gue jengkel karena review-reviewnya kebanyakan lebih ke condong untuk gak usah nonton. Bagusan film pertama, atau enggak ini terlalu klise, atau enggak terlalu mudah ditebak, atau apalah. Terlalu gamblang dan jujur, gue terpengaruh. Jadi gue kayak, aduh mungkin males ya nontonnya. Tapi begitu gue nonton tuh, wah ini sih kayaknya lebih baik harus ditonton di bioskop gitu. Jadi worth it banget. Nah, contoh kasusnya adalah si Escape Room 2 ini ya. Nah, Escape Room 2 ini abaikan kalau gue ini suka. Kita bedah satu persatu. Siapa tahu mungkin kalian uh, menyukai beberapa aspek atau enggak tidak menyukai beberapa aspek lainnya. Oke, sekarang dari sinopsis dulu ya. Kita bedah dulu ya. Sinopsis cerita apa sih yang akan kalian dapatkan kalau kalian itu nonton si Escape Room 2 ini. Jadi Escape Room 2 ini adalah lanjutan dari film pertamanya, Escape Room, di mana si sang tokoh utama yang berhasil meloloskan diri dari permainan Escape Room sebelumnya ini pengen mencari siapa sih dalam permainan Escape Room ini, supaya nggak ada lagi korban-korban yang harus bertaruh nyawa untuk menyelesaikan permainan yang mematikan ini. Nah, tapi jangankan bisa menemukan si dalangnya, tapi malah dalang yang bisa menemukan para juara-juara dari Escape Room sebelumnya dan dipersatukan kembali di film Escape Room 2 ini. Jadi di permainan baru. Makanya dalangnya tuh ada sempat ngomong welcome back. Nah, kalian bisa nonton kelanjutan dari ceritanya, nggak bakal gue jelasin di sini, tapi kita bedah yuk. Nah, yang pertama dari segi aspek alur ya. Alurnya ini durasinya 90 menit. Genre yang akan kalian dapatkan itu lebih ke misteri dan action, dimana kalau gue baca review ya, review ngaco, itu kayak ada sadisnya lah, atau kayak eh, tegang lah. Jadi tuh otak kita tuh bisa terpengaruh dengan, oh kayak film Saw ya, oh kayak film apa. Enggak ya, ini lebih ke action dan misteri. Kalian akan banyak berpikir bagaimana nih harus menyelesaikan si permainan ini. Kalau Squid Game kan nggak terlalu mikir ya, lebih ke drama dan game. Kalau ini lebih ke putar otak, menemukan petunjuk-petunjuk, walaupun memang mungkin agak susah banget ya, tapi ya lebih ke clue, mencari clue. Nah, actionnya sendiri apa? Jadi tuh mereka ketika bermain tuh bener-bener terpacu dengan waktu. Jadi adrenalin meningkat dan kebanyakan ya harus berlari ke sana kemari dan menemukan petunjuk dengan sesegera mungkin. Jadi bener-bener full package mystery dan action. Nggak ada yang sadis-sadisnya. Sadis-sadisnya tuh kayak ke-skip gitu aja lah. Jadi kalian nggak usah takutnya nonton film yang terlalu horror atau creepy atau thriller ya. Itu nggak sama sekali. Nah, temponya pun cepat ya. Jadi kayak benar-benar cepat. Jadi kayak mungkin bisa dimasukin drama dulu atau enggak ada momen-momen sedih atau apa. Tapi ini benar-benar full package action tegang. Kecuali awal-awal ya. Awal-awal kayak pengenalan karakternya dulu itu masih agak kelambat. Tapi ya tergolong cepat lah untuk suatu film. Nah, itu alur yang akan kalian dapat. Jadi kesimpulan dari alur ini tidak membosankan menurut gue ya. Jadi bisa diikuti dengan nggak ada waktu untuk ngantuk buat kalian penontonnya. Nah, yang kedua sinematografi. Bagus nggak sih pengambilan gambarnya, visual efeknya gimana? Menurut gue ya, untuk film yang singkat, 90 menit kan termasuk standar ya. Itu sinematografinya benar-benar maksimal ya. Ketika dia harus manjat-manjat, ketika dia harus berlari, membungkuk. Waduh, itu kameranya tuh ngikut terus. Ketika ada yang adegan-adegan dengan apapun itu, kameranya tuh ngikut terus. Jadi bisa dibilang tuh penggambaran kameranya termasuk niat ya menurut gue ya. Jadi nggak yang kayak kaku gitu kaku kayak di depan mata aja gitu loh. Jujur gue baru nonton film Eternal dan menurut gue agak kecewa sama sinematografi Eternal. Itu statis banget, kayak nggak ada yang gimana-gimana banget lah. Bahkan ya Tina yang begitu keren disorot begitu aja gitu, statis. Itu maksud gue kalau kalian udah nonton film Eternal. Kalau kalian udah nonton Shang-Chi, itu pengambilan gambar lebih perfect lagi, slow motion atau apapun. Nah, seperti itu kira-kira maksud gue di sinematografi. Dan untuk si Escape Room 2 ini cukup bagus.
nggak lebih bagus dari film Shang-Chi ya yang baru-baru ini tayang juga, tapi ini sedikit di bawahnya tapi bagus. Puas lah gue pas nonton. Visual effect pun bagus. Jadi kayak efek-efek gamenya tuh apik ya, nggak kelihatan CGI banget menurut gue ya. Tapi berhubung kalau di internet kan banyak ya yang sangat-sangat mengkritik visual effect suatu film ya, banyak yang mungkin kurang puas. Tapi buat gue pribadi, visual effect untuk film Escape Room ini gue nggak merasa ada yang kelihatan palsu atau CGI sih. Menurut gue udah cukup seperti real. Oke, jadi nilainya 8 dan pengambilan gambarnya pun 8. Kalau kalian butuh komparasi, mungkin kalau Shang-Chi komparasi dari gue adalah 9. Eternal tuh 7. Itu kalau secara kasarnya untuk film-film yang lagi tayang ya. Nah, untuk aktor, sekarang yang ketiga ya. Bagaimana sih aktor dan aktrisnya? Jadi untuk aktor dan aktrisnya, gue bagi jadi dua ya, good looking sama acting skillnya gimana. Nah, untuk good looking ya, ini ada karakter yang namanya Zoe dan Amanda. Itu cakep bro. Jadi kayak, aduh, Zoe-nya tuh manis banget di film yang kedua ini. Kalau di film pertama, Zoe, si pemeran utama cewek yang agak keriting ini, yang African American ini, itu agak anak kecil ya di film pertama. Dan di film kedua ini udah cukup dewasa, dengan badan yang udah lumayan jadi ya. Jadi kayak hot lah, enak gitu dilihatnya. Ngikutin si pemeran utamanya tuh enak. Dan si Amanda juga enak juga dilihatnya. Amanda dan Zoe dari film pertama ya dua-duanya. Mungkin yang di film kedua ini untuk pemeran-pemeran barunya kurang begitu menonjol ya, muka-muka atau karakternya. Tapi karakternya sih bagus, cuman aktornya sendiri biasa aja, nggak gitu oh cakep atau ganteng banget, nggak. Tetap yang pertama lebih berkesan dan untungnya ada di sini di film keduanya. Nah, untuk acting skill dan chemistry sendiri pun ada satu juga pemeran utama dari yang film pertama, itu namanya Ben yang cowok. Itu actingnya bagus banget. Walaupun gue melihatnya kok kayaknya nggak enak ya ngeliatnya cowok ya, kayak kucel lah, kayak kucel. Tapi ternyata actingnya tuh bikin berdebar-debar. Kayak gesitnya, kayak khawatir, panik, dan bikin kita berempati sama dia tuh dapat banget sih. Dibanding pemeran-pemeran lainnya, dia paling dapat ekspresinya. Jadi ketika nonton tuh, yang tadinya mikir, kucel ya, tapi oh ya, bisa dapet. Kalau nggak ada dia tuh kayak kurang rame gitu, kurang greget. Itu untuk aktor ya. Jadi menurut gua acting dari film ini pun aktor-aktornya bagus, karakter-karakternya pun bagus dan enak untuk diikutin. Mungkin untuk contoh lainnya ya, berhubung ini review gua pertama, kalau mau di-compare tuh sama Eternal yang bener-bener gua baru nonton selisih 1 hari. Eternal itu karakternya sebenarnya bagus-bagus, tapi acting atau enggak kurang ada yang bisa mendapatkan empati dari kita. Kayak terlalu biasa aja, statis, kayak nggak ekspresinya tuh kurang, entah karena kurang dialog, entah karena kurang apa, pokoknya statis yang kurang dapat, mungkin kurang dapat banyak scene juga ya, bisa jadi ya. Tapi untuk film si Escape Room 2 ini ya, hanya dengan 90 menit untuk 6 karakter ya, kalau nggak salah 6 apa 5 ya. Kalau Eternal kan 10, kalau ini 6 apa 5, harusnya juga cukup fair sih, soalnya Eternal 10 tapi kan filmnya 2 jam setengah ya. Kalau ini Escape Room cuman 6 orang apa 5 orang, tapi iya 6 orang, 6 sampai 7 orang ya. Itu 90 menit, tapi menurut gue dapet kok gitu karakternya. Gue bisa berempati terhadap satu sama lainnya gitu. Dengan perbedaan karakter atau dialog-dialog yang menonjol, dan juga cara mereka menyelesaikan masalah itu enak gitu. Nah, itu untuk masalah aktor ya. Jadi menurut gue ini dapet banget untuk gue bisa nginget sih karakter-karakter yang ada di film ini. Walaupun beberapa dari antara mereka harus dead atau mati ya, atau nggak bakal nongol lagi di film berikutnya, ya menurut gue cukup berkesan. Nah, untuk additionalnya, OST, soundtrack, dan juga kostum, kita bahasnya. OST itu nggak terlalu gimana ya di film ini. OST itu kayak biasa aja, bahkan gue udah lupa ya, habis nonton tuh lupa OST-nya apa. Tapi soundtracknya bagus, kayak ikut memacu adrenalin kita ketika nonton, deg-degannya tuh dapet. Dan kostum ya biasa aja ya, pakaian orang biasa. Tapi ya Zoe gue suka karena bikin badannya tuh jadi kelihatan seksi ya. Dan kesimpulannya, untuk Escape Room 2 ini menurut gue perlu ditonton di bioskop. Karena katanya streamingnya itu memiliki cerita yang berbeda dari film bioskopnya untuk Escape Room 2 ini. Dan enaknya lagi, Escape Room 2 ini adalah lanjutan dari Escape Room pertama. Dan di mana endingnya sendiri pun itu mengarahkan kita
ke film berikutnya, Escape Room 3 yang harusnya akan dibuat ya. Karena endingnya tuh kayak ngegantung gitu. Dan ngegantungnya pun bagus, dapet gitu. Jadi enak lah untuk kita lanjutin ke Escape Room berikutnya. Dan ini nggak yang harus nonton-nonton banget, tapi menurut gue sih harus ya. Cuman kalau kalian mau tahu apa yang benar-benar harus, menurut gue itu Shang-Chi ya. Menurut gue harus banget nonton di bioskop karena sinematografinya epic dan alur ceritanya juga enak. Hampir perfect ya buat gue untuk penilaian Shang-Chi. Itu harus. Nah, kalau Escape Room 2 ini nggak sampai seharus Shang-Chi, tapi menurut gue pribadi oke lah untuk nonton di bioskop. Nilainya 8 lah ibarat kata. Kalau si Shang-Chi 9 ini 8. Jadi nontonlah mumpung masih ada di bioskop-bioskop terdekat kalian nih. Escape Room 2 ini mumpung belum turun ya. Jadi itu aja kesimpulan dari film Escape Room 2 ini. Semoga review dari gue membantu, dan kalau misalnya kalian suka penilaian gue terhadap suatu film, di mana gue membedah menjadi 5 kategori ini ya, kita bedah menjadi 5 bagian ini, dari alur, sinematografi, bagaimana aktornya, dan faktor pendukung, dan juga kesimpulan dari gue sendiri. Boleh kalian subscribe, dan juga boleh kalian komen mungkin film apa lagi yang perlu gue untuk review. Dan terus ikutin channel gue ini ya, dan kita ngobrol-ngobrol di kolom komentar. Gue pengen banget denger pendapat kalian tuh bagaimana. Kalau misalnya ada salah, boleh kalian tulis komen di bawah. See you on the next video. Bye-bye.